Baiklah teman-teman semuanya, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang sejarah mundurnya Volksraad sekaligus berakhirnya zaman kolonialisme. Tetapi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemunduran Volksraad. Apa itu Volksraad? Volksraad atau Dewan Rakyat adalah lembaga perwakilan di Hindia Belanda yang dibentuk pada tahun 1518. Volksraad ini dibentuk untuk memberi perwakilan pada rakyat di Hindia Belanda, yaitu nama Indonesia pada saat penjajahan Belanda. Volksraad memiliki 60 anggota, yaitu 30 perwakilan dari berbagai kelompok pribumi, 25 perwakilan dari orang Eropa, dan 5 perwakilan dari orang Cina, Arab, dan orang Timur asing lainnya. Volksraad menjabat selama 4 tahun. Anggota Volksraad sebagian dipilih dan sebagian ditunjuk oleh administrasi kolonial. Tokoh nasional, terutama dari pergerakan yang bersifat moderat, menempuh perjuangan secara kooperatif atau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda, mengirimkan perwakilannya untuk duduk di Volksraad. Misalnya adalah Budi Utomo yang perwakilannya di Volksraad adalah Mas Ngabehi Dwijo Sewojo dan Raden Sastro Widjono. Meski keinginan para tokoh untuk memperjuangkan kemerdekaan secara kooperatif, namun upaya ini sia-sia, sebab Volksraad ini hanya bersifat basa-basi karena tidak seperti parlemen sesungguhnya, tidak berwenang mengambil keputusan dan kebijakan. Wewenang pemerintahan ini sepenuhnya dipegang Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang diangkat langsung oleh Belanda. Nah, upaya kooperatif di Volksraad ini berpuncak pada petisi Sutarjo yang disampaikan pada tokoh perjuangan nasional di Volksraad pada 15 Juli 1936 kepada Ratu Wilhelmina dan pemerintahan Belanda yang meminta otonomi dan kemerdekaan bertahap Indonesia. Namun, petisi ini ditolak oleh pemerintah Belanda dan organisasi kooperatif mengalami kemunduran. Perjuangan melawan Belanda akhirnya tidak bisa berkembang, hingga Belanda kehilangan kekuasaan akibat serangan Jepang dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1942. Nah, akhirnya Volksraad dihapuskan akibat kekalahan Belanda terhadap Jepang dan menyerahnya Belanda pada Perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1943. Oke. Selanjutnya, kami akan menjelaskan sedikit tentang berakhirnya zaman kolonialisme. Menjelang berakhirnya masa pemerintahan kolonial, berbagai bentuk pergerakan nasional dapat dikontrol oleh pemerintah kolonial. Kebijakan politik etis diterapkan sebagai pengaman dari sebuah pertanggungjawaban pemerintah kolonial terhadap perubahan mendasar terhadap dibukanya pintu politik bagi kaum bumi putra. Meskipun perubahan itu berjalan lambat, masuknya Bumi Putra sebagai anggota Volksraad bukan berarti kaum Bumi Putra diberi hak penuh untuk menyarankan pendapatnya pada Volksraad. Walaupun Volksraad tidak memberikan kesempatan pada Bumi Putra untuk berunding, setidaknya Volksraad sudah memberikan peluang para wakil Hindia yang membukakan wawasan mereka tentang perlunya persatuan untuk melakukan gerakan nasional dalam melawan kolonialisme. Selama masa 1920-an, politik etis mulai kehilangan prinsip-prinsip asosiasinya. Politik etis kemudian dipandang sebagai tugas kemakmuran yang tetap berjalan dalam pengamanan masyarakat Indonesia. Nah,
Pada akhir 1920-an, pergerakan yang dilakukan kaum terpelajar mengarah pada nasionalisme sebagai arahan politiknya. Berbeda dengan bentuk-bentuk pergerakan lama yang didasari pada ideologi dan pan-islamisme dan komunisme. Hal itu terlihat pada gerakan-gerakan mereka di bidang sosial dan ekonomi. Pada 1930-an, pikiran-pikiran asosiasi dilahirkan kembali seperti yang disebut dengan gerakan STU yang dilakukan oleh pegawai-pegawai kolonial yang progresif dan berusia muda. Hal itu tidak juga memperbaiki kemerosotan rencana-rencana pemerintahan kolonial sampai akhirnya datangnya Jepang. Oke, teman-teman semuanya, sekian materi yang dapat kami sampaikan dan semoga bermanfaat ya. Salam history.